Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Haidar, mahasiswa Aquakultur angkatan 19, kelas A, NIM 260011191300038. Di sini saya akan melakukan praktikum ekofish dari 3 parameter. Parameter tersebut adalah parameter fisika, kimia, dan biologi. Untuk parameter yang pertama, yaitu parameter fisika, adalah pengukuran dan analisa dari kedalaman suatu badan air. Tujuan dari pengukuran dan analisa ini adalah yaitu untuk mengetahui cara pengukuran suatu badan air menggunakan alat. Alat yang digunakan untuk pengukuran ini yaitu tongkat yang telah diberi skala dalam satuan cm. Cara kerja dari tongkat berskala ini yaitu dengan mencelupkan tongkat hingga tongkat berada di dasar perairan. Pastikan posisi tongkat lurus. Setelah sudah sampai dasar, lalu tongkat diamati sampai mana tongkat terendam. Yang diamati adalah nomor dalam tongkat ini. Sekarang kita akan mempraktekkan cara pengukuran kedalaman suatu badan air, yaitu di sini kita akan mempraktekkan pengukuran kedalaman pada kolam budidaya. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan tongkat ke dalam kolam budidaya. Dapat dilihat di sini, kedalaman kolam adalah 98 cm. Pengukuran tersebut yaitu dari dasar kolam sampai dengan permukaan kolam. Sekarang kita akan mengukur kedalaman kolam sebelah sini. Sebelumnya kita melakukan pengukuran kolam di sebelah sana. Kok habis? Setelah dimasukkan tongkat, ternyata kolam ini memiliki kedalaman lebih dari 120 cm. Ditunjukkan bahwa skala sudah tidak terlihat lagi. Selanjutnya, setelah melakukan pengukuran pada area kolam yang di sebelah sana, kita akan mencoba untuk mengukur kedalaman kolam pada area yang sebelah sini. Nah, setelah dimasukkan kolam yang telah diberi skala, ternyata kedalaman menunjukkan 104 cm. Jadi setelah dilakukan pengukuran kedalaman pada sisi sebelah situ, didapatkan data 98 cm. Lalu pengukuran di sebelah sini menunjukkan bahwa kedalaman lebih dari 120 cm. Setelah itu, pada pengukuran yang di sebelah sini, kedalaman dari sisi sebelah sini adalah 104 cm. Dari kedalaman yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa kedalaman dari kolam budidaya ini bervariasi atau berbeda-beda kedalamannya. Selanjutnya yaitu pengukuran dan analisa dari parameter yang kedua, yaitu parameter kimia. Parameter kimia ini adalah pH. Tujuan dari pengukuran dan analisa ini adalah untuk mengetahui pH dari suatu badan air menggunakan pH paper dan skala warna pH. Seperti ini pH paper dan skala warna pH. Lalu
Ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil sampel air secara acak, yaitu botol plastik. Sekarang kita akan melakukan pengukuran pH suatu badan air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air seperti ini. Kaget aku. Sampel diambil menggunakan botol plastik. Selanjutnya untuk menentukan pH dari badan air ini, kita gunakan pH paper. pH paper dimasukkan ke dalam sampel air selama kurang lebih 2 detik. Setelah itu kertas diambil dan disamakan menggunakan skala warna pH. Hasil uji pH menggunakan pH paper dengan menggunakan skala warna pH menunjukkan bahwa pH dari kolam budidaya adalah 7, yang berarti netral. Selanjutnya, parameter terakhir yang akan diuji adalah parameter biologi. Parameter biologi yang akan dilakukan adalah identifikasi dari Macrozoobenthos. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui genus atau spesies biota air di perairan tersebut berdasarkan ciri morfologisnya. Identifikasi ini menggunakan bantuan berupa sumber bacaan sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi. Sampel diseleksi berdasarkan taksonominya. Sampel Macrozoobenthos kemudian diidentifikasi menggunakan buku panduan identifikasi Macrozoobenthos. Ya, jadi sekarang kita akan melakukan praktikum biologi terkait dengan mencari dan mengidentifikasi Macrozoobenthos dengan menggunakan alat cangkul mini dan botol plastik sebagai tempat untuk menaruh sampel Macrozoobenthos. A few moments later. 3 hours later. Jadi ini adalah Macrozoobenthos yang ditemukan pada sungai di belakang saya ini. Macrozoobenthos dari yang ditemukan ini adalah yuyu atau kepiting air tawar. Seperti ini. Yuyu atau kepiting air tawar ini biasa ditemukan pada lubang-lubang yang terdapat pada pinggiran sungai atau di dasar sungai. Untuk selanjutnya, untuk identifikasi lebih lanjut, yuyu atau kepiting air tawar ini akan dibawa pulang ke rumah. Jadi, yuyu yang ditemukan pada sungai tadi termasuk dalam ordo Decapoda, famili Paratelphusidae, genus Paratelphusa, dan spesies atau nama latinnya Paratelphusa convexa. Paratelphusa convexa memiliki ciri yaitu mata yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Karapas atau cangkang keras dari Paratelphusa convexa berbentuk trapesium dan menggembung pada punggungnya atau punggungnya berbentuk konveks. Pada umumnya, bagian mulut Paratelphusa convexa terdiri dari mandibel, maxilliped 1, maxilliped 2, dan maxilliped 3. Namun, pada saat dilakukan pengamatan, mulut lebih sering tertutup oleh maxilliped ketiga yang kadang-kadang membuka dan menutup. Organ gerak yang terlihat pada pengamatan Paratelphusa convexa yaitu 5 pasang kaki beruas dengan rincian yaitu sepasang kaki paling depan yang termodifikasi menjadi capit dan 4 pasang sisanya untuk berjalan. Setiap ujung dari kaki Paratelphusa convexa berbentuk lancip, berbeda dengan kepiting air asin yang kaki belakangnya berbentuk pipih. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan dalam pelaksanaan praktek, saya mohon maaf dan mohon berkenan mengoreksi di kolom komentar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang namanya saya tulis yang telah membantu pelaksanaan praktikum ini.